Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dio Octavia dengan NIM 2101728. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sastra wanita dan sastra anak. Yang pertama yaitu sastra wanita. Dalam ruang sastra, kehidupan perempuan seringkali menjadi kisah yang menarik untuk disajikan. Selain itu, ruang kreativitas perempuan dalam menulis karya sastra bukanlah pula merupakan hal baru. Luka, air mata, doa, keringat, mimpi, lelah, ataupun sesalan memang melumuri diri perempuan. Tetapi pemberian basis mentalitas untuk olah kisah, makna diri sebagai perempuan tidak akan meruntuhkan etos sastra. Kehadiran diri sebagai pengisi hidup justru membuat pengabdian sastra mirip takdir. Hidup perempuan pun bertabur kisah dan pengelimaan makna. Perlu disadari bahwa posisi perempuan sejak dulu seakan termarginal di bawah domisili laki-laki. Untuk mengakhiri dominasi laki-laki terhadap perempuan yang terjadi di dalam masyarakat ini, aktivis perempuan memberontak yang pada akhirnya memunculkan gerakan feminisme, yaitu gerakan menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, dinasikan dan dikendalikan oleh kebudayaan dominal. Awal mula kemunculan penulis perempuan contohnya Sarimi Ismail, sastrawan perempuan kelahiran 31 Juli 1909 di Kota Panjang, Pasaman, Sumatera Barat ini dalam menulis menggunakan beberapa nama pena atau samaran, yaitu Selasi, Selaguri, Sri Gunting atau Dikejut, Gelingga, Setawar, Puluh-Pulut, Si Tanjung, Ibu Sejati, Bundo Kanduang, Mande Rubiah, Kakakmu, Si Kejut, Misrani, dan Kak Sarina. Menurutnya hal itu ia lakukan agar orang mengira bahwa penulis wanita pada saat itu jumlahnya banyak, bukan hanya dirinya. Di samping untuk keamanan dirinya dari mata-mata Belanda yang mengawasi puisinya yang berjudul Seruan, misalnya menggunakan nama Selaguri, dimuat dalam surat kaum ibu Sumatera, Oktober 1930. Puisi yang lain, Ratapan Tangis, menggunakan nama Gelingga, dimuat di SKIS Mei 1931. Sementara itu, roman pertama Kalau Tak Untung, Balai Pustaka 1933, menggunakan nama Selasih sebagai guru, sastrawan, dan organitoris. Sarimin gigih memperjuangkan hak-hak perempuan untuk membangkitkan penyemangat masyarakat. Perempuan semakin sering dijadikan tokoh sentral dalam karya sastra. Berbagai karya sastra yang dilahirkan menunjukkan hal itu. Promodia Anta Toer dalam beberapa romannya seperti Gadis Pantai maupun Larasri mengangkat sosok perempuan tangguh dan pemberontak. Berbeda dengan gambaran perempuan dalam Salman dan Larung karya Ayu Utami yang digambarkan secara frontal. Intinya, pesan yang disampaikan melalui karya sastra itu adalah bahwa perempuan juga memiliki hak atas dirinya. Siapapun tidak berhak memaksa perempuan melakukan apa yang tidak dia sukai. Akan tetapi, kemunculan penulis perempuan itu mencuri perhatian dan menjadi pembicaraan banyak orang pada tahun 2000-an. Pembicaraan ini kerap bernada negatif. Menurut Yeti Aka, perayaan tumbuh diri oleh sejumlah penulis perempuan muda yang cantik dalam karya-karya mereka dianggap liar dan mengangkang norma-norma agama, sehingga muncul berbagai istilah yang melecehkan, misalnya sastrawangi, sasa mazhab, selangkang, SMS, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke sastra anak. Perkembangan sastra anak di Indonesia sangat berbeda dengan perkembangan sastra anak di Barat. Di Indonesia, sastra anak hanyalah dipandang sebagai cerita-cerita pengantar tidur yang berupa dongeng, fabel, cerita fantasi, dan lain-lainnya. Sedangkan perkembangan sastra anak di Barat dapat dirunut perkembangannya dari masa ke masa. Sastra anak adalah cerita yang mengacu pada kolerasi dengan dunia-dunia anak, dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak.
Jadi, sastra anak dapat difokuskan untuk anak dengan rentan usia dari 0 sampai 11 atau 12 tahun atau berdasarkan pada teori psikologi. J. Piaget sensorimotor tahap preoperasional dan tahap operasional konkret, yang pada masa itu anak-anak hanya dapat memahami sesuatu yang bersifat konkret ataupun imajinasi yang bersifat fantasi atau berlebihan. Itu semua masih dapat diterima oleh anak-anak. Selanjutnya masuk kepada genre sastra anak. Yang pertama itu fiksi. Fiksi terdiri dari cerita yang dibuat oleh seorang penulis dan tidak nyata. Dan subgenre yang termasuk dalam fiksi adalah fantasi. Fantasi adalah kejadian yang tidak mungkin bisa terjadi. Fantasi memiliki cabang genre yang sangat luas seperti fiksi ilmiah dan fiksi sejarah, hewan, dan lain-lain sebagainya. Cerita fantasi mengandung unsur sihir, dunia tidak nyata, cerita hantu, dan juga kekuatan supernatural dan perjalanan waktu. Contohnya cerita yang bergenre fantasi seperti Harry Potter dan Narnia. Selanjutnya masuk kepada non-fiksi. Non-fiksi adalah genre cerita anak yang menyampaikan informasi tentang seseorang dan dunia nyata. Umumnya non-fiksi tersaji dalam buku informasional, teks ekspositori, teks yang menyampaikan informasi literasi tentang fiksi. Non-fiksi menyampaikan informasi dan cerita dalam bentuk naratif atau cerita, menceritakan kisah seseorang. Contohnya adalah buku petualangan atau buku sejarah dan buku panduan. Yang ketiga yaitu sastra multikultural. Sastra yang menampilkan kisah-kisah dari orang yang beragam dalam banyak hal seperti perbedaan ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu puisi. Puisi mencakup hal-hal seperti sajak tradisional, sajak anak-anak, sajak singkat yang hanya memiliki 4 baris, atau puisi yang mengisahkan Cinderella. Umumnya puisi anak memiliki irama yang mudah diingat oleh anak-anak. Selain itu, puisi terdapat puisi naratif, yaitu puisi yang mengandung unsur sebuah cerita. Tidak hanya itu, lagu daerah juga merupakan salah satu bentuk dari puisi. Yang kelima yaitu sastra tradisional. Dalam kesusastraan tradisional, cerita pertama yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari mulut ke mulut, kisah dari beberapa ratus tahun yang terus diceritakan dan terus diingat. Jadi dari situlah sastra tradisional berasal dari kata demi kata, dari mulut ke mulut. Sastra tradisional memiliki beberapa tujuan, termasuk menceritakan sejarah satu budaya, juga mengkomunikasikan nilai-nilai budaya, dan cerita ini juga digunakan untuk hiburan. Ada beberapa jenis dari tradisional literatur, yaitu fable yang bertemakan binatang. Fable umumnya menyampaikan pesan moral yang sudah nyata dan jelas seperti kisah si kancil dan cerdik. Lalu ada dongeng, legenda, dan cerita rakyat. Selain itu, sastra anak juga lekat dengan buku cerita bergambar yang lebih menarik minat anak-anak dalam membaca sebuah buku cerita. Buku cerita bergambar memiliki 3 tipe, yaitu buku cerita bergambar tanpa ada kata-kata, kedua buku minim kalimat cerita namun lebih banyak gambar, terakhir yaitu buku cerita yang sedikit gambar namun lebih banyak teks ceritanya. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.